Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini. Aku harap kalian mau menonton videonya sampai selesai. Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Tak lupa aku ucapkan juga terima kasih kepada kalian semua yang udah setia dan selalu nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel aku ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku dengan ditekan tombol subscribe-nya dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Insya Allah jika tidak ada halangan, video terbaru akan tayang di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk ke pasar kaget. Ini tuh aku tag videonya di hari Rabu ya. Dan seperti biasa kalau di tempat aku tuh hari Rabu ada pasar kaget seperti ini ya teman-teman. Dan di pasar kaget ini tuh seperti yang aku pernah bilang sebelumnya ya, kalau harga-harganya tuh lebih murah dibandingkan pasar biasa. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, tapi di Rebuan ini tuh memang harga-harganya itu murah banget dan juga kualitasnya lumayan bagus ya. Untuk baju-baju, untuk kolor-kolor, sendal-sendal apapun itu juga kualitasnya emang kualitas standar aja sih, tapi harganya tuh lebih murah gitu kan dibanding yang biasanya. Jadi kita tuh kesini niatnya mau beli kado ya untuk anak tetangga aku yang ulang tahun. Selain itu juga sekalian jalan-jalan lah, cuci mata gitu kan teman-teman, bosen juga di rumah terus. Jadi ya udah deh kita mau bocil, aku mau bocil tuh jalan aja ke sini. Lagian juga tempatnya nggak begitu jauh ya dari kontrakan aku. Jadi ya udah deh sambil jalan-jalan sambil beli kebutuhan juga. Masya Allah tabarakallah, cuaca hari ini tuh bener-bener panas, ngejlebret banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini tuh cuacanya memang panas banget dan pengunjungnya juga lumayan banyak dan padat ya. Tapi alhamdulillah Almaira itu bener-bener gak rewel, dia malah seneng banget diajakin jalan-jalan seperti ini karena memang kita tuh jarang banget keluar ya teman-teman kalau memang gak ada mau beli kebutuhan gitu. Nah dan di sini aku tuh mau beli buah pir dulu ya, dan di depan aku tuh ini ada ibu-ibu juga teman-teman yang lagi pada ngantri. Tapi Masya Allah akhirnya aku juga dapat giliran. Pak ini Pak, sekilo ya. Masa jangan pakai dulu. Mana sekilo? Masya Allah ya teman-teman, di tukang piring itu bener-bener lucu banget. Karena sebelum pirnya di kilo, si bapaknya udah bilang katanya kalau itu tuh 2 kilo. Tapi aku nggak percaya begitu aja ya, aku minta ditimbang dulu. Dan ternyata itu cuman 1 kilo 2 on. Jadi untuk teman-teman dan bunda-bunda, kalau misalkan beli di pasar seperti ini, kalian juga harus jeli ya. Kalian juga harus ngeliatin timbangannya berapa. Jangan percaya begitu aja sama si bapak penjualnya. Sekedar jalan-jalan ke pasar, beli beberapa barang kebutuhan, ini tuh merupakan salah satu hal yang aku suka ya teman-teman. Karena aku tuh bisa cuci mata, bisa ketemu banyak orang, bisa lihat pemandangan walaupun sama bocil. Tapi alhamdulillah ya, bocil aku juga nggak merepotkan dan dia juga sangat happy. Dan ini merupakan salah satu cara aku untuk membuat aku nggak stres di rumah mulu ya teman-teman. Karena sebagai seorang ibu rumah tangga itu nggak jarang banget ya kita tuh pasti ngerasa stres, ngerasa bosen kalau di rumah terus dan selalu mengerjakan hal yang itu-itu saja gitu kan. Mungkin banyak orang yang berpikir menjadi seorang ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang mudah dan sepele ya kan. Tugas-tugas yang domestik seperti kayak ngasuh anak, merapikan rumah, dan memasak kerap dianggap memerlukan keahlian yang minim. Seolah-olah pekerjaan tersebut tuh bisa dilakukan oleh siapa aja gitu kan dalam waktu singkat tanpa berpikir dan tanpa manajemen emosi. Padahal mengurus pekerjaan rumah selama 24 jam gitu ya teman-teman, lama-lama tuh juga bisa menyebabkan stres berat ya kan. Pasti teman-teman dan bunda-bunda juga pernah merasakan. Sebenarnya tuh mungkin ada banyak beberapa faktor ya teman-teman yang bisa membuat seorang ibu rumah tangga itu mengalami stres. Penyebabnya mungkin kadang juga bisa bersifat sangat personal ya. Mulai kayak kita kewalahan memegang terlalu banyak peran, selalu dituntut menjadi ibu rumah tangga yang sempurna gitu kan, kurang mendapatkan apresiasi dan dukungan dari orang-orang terdekat terutama suami gitu ya teman-teman. Terus kemudian kurangnya interaksi sosial dengan ibu-ibu lain hingga tidak ada waktu untuk mengurus diri sendiri. Itu kan bisa bikin kita stres ya teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong di sini aku juga nggak lupa ya untuk beli makanan favorit aku yaitu bakso teman-teman. Ayo siapa yang favorit bakso juga? Aku tuh kalau makan bakso sehari 2 kali apa 3 kali juga aku ayo aja teman-teman, saking emang sukanya gitu ya. Aku tuh nggak ada bosannya kalau sama bakso. Tapi sekarang jarang jajan juga sih teman-teman karena memang aku lagi penghematan ya.
Lanjut ke pembahasan ya, ketika seorang ibu rumah tangga itu mengalami stres, itu dampaknya juga pasti akan merembet ke berbagai urusan rumah tangga hingga soal pengasuhan anak ya teman-teman. Seperti kita tuh akan selalu merasa lelah walaupun sudah mendapatkan waktu tidur yang cukup gitu ya teman-teman. Stres berkepanjangan dapat membuat kita tuh merasa selalu lelah dan tidak berenergi, ya kan? Pasti kalian pernah ngerasain juga. Kemudian kita juga pasti sering marah-marah tanpa sebab. Hayo, siapa yang suka kayak gitu? Mama Alma sih. Jujur aku tuh sering banget ya teman-teman kayak gitu. Ya Allah, aku kalau lagi ngerasa capek, ngerasa bosan, pasti aku tuh suka marah-marah tanpa sebab. Nggak jarang juga kan kalau kita lagi marah-marah kayak gitu, kita tuh nggak sengaja berteriak pada anak-anak kita, pada pasangan kita ya kan teman-teman. Setelah itu pasti kita ngerasa bersalah dan ngerasa menjadi istri dan ibu yang sangat-sangat buruk ya kan. Aku tuh sering banget kayak gitu ya, Masya Allah, tabarakallah, astagfirullahaladzim. Selain itu, kesehatan kita juga bisa terganggu ya teman-teman. Dan anak juga biasanya lebih rewel ketika ibunya lagi mengalami stres. Dan kondisi ini tuh harus benar-benar kita langsung sadari dan kita langsung perbaiki ya teman-teman. Nah, di sini aku mau berbagi beberapa tips cara mengatasi stres pada seorang ibu rumah tangga. Kan memang ya, pekerjaan ibu rumah tangga itu memang pekerjaan yang lumayan, bukan lumayan lagi ya teman-teman, memang pekerjaan yang tidak mudah ya. Jadi kita itu pasti akan merasa stres atau tertekan, dan ketika itu semua terjadi, kita juga nggak harus malu ya, nggak harus malu dan merasa menjadi ibu rumah tangga yang lemah gitu ya teman-teman, karena kondisi ini memang sangat wajar bagi kita seorang ibu rumah tangga. Untuk tips yang pertama yaitu prioritaskan diri sendiri. Meskipun tugas-tugas rumah tangga bisa sangat mendesak, ingatlah bahwa kita juga perlu merawat diri sendiri. Usahakan sempatkan waktu setiap hari untuk melakukan aktivitas yang kita suka ya teman-teman. Seperti kayak aku tadi gitu ya, ke pasar, jalan-jalan sama bocil, atau nganterin bocil sepedahan kalau di sore hari gitu ya. Pokoknya banyak banget ya hal-hal favorit kita yang bisa kita lakuin. Dengan memberi waktu untuk diri sendiri, kita juga bisa mengisi ulang energi dan mengurangi stres ya teman-teman. Tips yang kedua adalah buat rencana dan atur jadwal. Mengenali tugas-tugas yang paling penting dan mengaturnya sebagai prioritas dapat membantu kita menghindari perasaan kewalahan ya. Tidak semua tugas harus diselesaikan seketika gitu ya teman-teman. Lebih baik fokus aja, selesaikan yang paling mendesak dulu gitu ya teman-teman. Dengan memiliki rencana yang teratur, kita juga bisa menghindari situasi darurat dan merasa lebih terorganisir. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi terbuka dengan suami ya. Penting banget ya teman-teman, kita tuh bisa bicara terbuka dari hati ke hati dengan pasangan, anak-anak, atau anggota keluarga lainnya gitu ya, tentang perasaan dan harapan untuk membantu mengurangi stres kita di rumah. Selanjutnya yang keempat adalah delegasikan tugas, yaitu kita tuh juga jangan sungkan-sungkan ya untuk meminta bantuan dari suami kita atau dari anak kita kalau mungkin anaknya sudah bisa membantu pekerjaan rumah ya teman-teman. Berbagi tugas lah biar kita juga nggak terlalu capek mengerjakan semuanya sendiri. Selanjutnya tips yang kelima adalah curhat dengan teman ya, dengan sahabat, dengan bestie yang memang kita percaya ya teman-teman, tapi yang benar-benar dipercaya ya. Berkomunikasi juga dengan ibu-ibu rumah tangga lainnya dapat memberikan dukungan emosional dan rasa solidaritas ya teman-teman. Mereka mungkin memiliki pengalaman dan saran berharga untuk mengatasi apa yang sedang kita rasakan. Dan yang terakhir adalah memberi reward ya pada diri sendiri atau menghadiahkan gitu ya ke diri sendiri setelah mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas, dapat mengenjot semangat baru kan gitu kan teman-teman, dan semakin memotivasi diri untuk beraktivitas lebih maksimal lagi. Nah itu dia ya tadi beberapa cara mengatasi stres pada ibu rumah tangga. Mudah-mudahan ya teman-teman, walaupun ada waktu, ada hari dimana kita ngerasa stres, tapi kita harus selalu ingat lagi, dan kita juga bisa melakukan cara-cara yang tadi aku sebutkan untuk mengurangi rasa stres kita. Untuk teman-teman dan bunda-bunda yang barangkali ingin menambahkan, boleh ya, silahkan coret-coret saja di kolom komentar. Dan yang terpenting, kita juga harus menanamkan di dalam hati, di dalam diri kita ya, mudah-mudahan aja setiap pekerjaan yang kita lakukan ini menjadi ladang pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Oke deh teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya, tadi aku bongkar belanjaannya udah selesai dan ini masaknya juga udah selesai. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah menemani aktivitas aku kali ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Dan aku juga memohon
mohon maaf sekali ya apabila di dalam video aku ini terdapat kesalahan di dalam segi apapun. Dan jika kalian ingin memberikan kritik dan saran, boleh silahkan tulis aja di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan juga sopan ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan dan apa yang sedang kita usahakan mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sampai bertemu di video Mama Alma selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.